Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siward TV. Endgame. Firly Bahuri tak terbukti langgar TWK. Febri dan Novel gagal framing. Ditulis oleh Manuel. Novel dan Febri gagal lagi. Framing soal pelanggaran kode etik pimpinan KPK, yakni Firly Bahuri, tidak ada buktinya. Firly tegak lurus menjalankan amanat rakyat soal memastikan para pengawal KPK bebas kadrun. Dia menjalankannya dengan sangat baik dan tidak main-main. Dia menjalankan TWK sesuai dengan amanat undang-undang juga, yang memberikan dia sebuah kepastian agar KPK lepas dari para pendukung Anies Baswedan yang memiliki jiwa labil dan cengeng. Para pembela Anies macam Febri Diansyah dengan followernya kebanyakan mahasiswa dan SJW gagal. Bagaimana? Awalnya TWK ini memang dijadikan alat untuk menyaring para pegawai yang akan dilantik menjadi ASN. Fungsi TWK ini adalah untuk menentukan siapa yang boleh jadi ASN, siapa yang tidak boleh. Penilaiannya sangat terukur, terstruktur, sistematis, dan dikerjakan secara masif. Untuk apa? Menghindari duri dalam daging dan ASN-ASN radikal kadal gurun yang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang berbagai agama yang diakui di Indonesia. Bahkan penghayat kepercayaan pun tidak bisa tidak lolos ini. KPK ini adalah lembaga negara, jadi nggak bisa luput dari tes wawasan kebangsaan. 1.000 lebih pegawai KPK yang akan dijadikan ASN harus tes. Tidak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, mata satu atau mata dua, semua harus mengikutinya. Siapa yang membuat TWK? TWK ini adalah semacam tes standarisasi bagi para calon ASN yang dibuat oleh orang-orang yang kredibel. BKN alias Badan Kepegawaian Negara yang membuat soal ini dengan beberapa ahli yang tentunya diikutsertakan di dalam hal ini. Di dalam pembuatan TWK tentu orang-orang yang dimasukkan ke dalam tim pembuatannya harus berpendidikan tinggi, bisa menyaringkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengetahui kadar kebangsaan seseorang. Soalnya tentu harus terukur, ada rubrik dan penilaian yang jelas. Dari pemahaman kita akan siapa yang membuat TWK dan tim mana saja yang masuk, kita tahu bahwa tes ini adalah sangat kredibel. Timnya ada yang diambil dari guru besar sosiologi, antropologi, ekonomi, agama, kiai, dan bahkan melibatkan tentara. Namun framing Febri Diansyah dan kawan-kawan SJW-nya yang ada di Twitter mengatakan bahwa TWK menjadi alat politik pemerintah untuk mengusir pegawai terbaik. Firly dituding menyalahgunakan wewenangnya untuk mengusir Novel Baswedan. Pegawai terbaik macam Novel, mereka menganggap Novel Baswedan ini pegawai terbaik. Padahal menurut saya Novel Baswedan ini nggak lebih dari pembela Anies yang diam soal kasus Anies. Bersembunyi di balik takut nanti ada konflik of interest. Dan mengingat Novel Baswedan juga sudah belasan tahun ada di dalam bagian penyidik. Artinya dia ini mengendalikan banyak banget orang-orang yang ada di dalam. Bahkan wadah pegawai KPK yang dibuat oleh Abdullahi Hamahwa ini sempat dipimpin. Pengaruh negatif Novel di KPK jauh lebih banyak daripada manfaatnya di KPK. Banyakan mudarat daripada manfaat, ya harus dibuang dong. Apalagi Novel ini mantan tersangka penganiayaan, tersangka pencurian burung walet. Artinya orang ini patut dipertanyakan motivasinya, busuk atau busuk. Dewan Pengawas KPK pun diminta untuk menyidang Firly Bahuri terkait penyalahgunaan TWK. Dewan Pengawas KPK menyelidiki laporan dari Novel Baswedan, si manusia pembela Anies, terkait dugaan pelanggaran etik. Firly dituding Novel menambahkan pasal terkait TWK. Saya menduga memang framing kepada Firly ini dikerjakan karena Firly ini orang baik, nggak kayak Novel Baswedan yang pernah ditahan sama polisi. Karena pada hakikatnya, Novel Baswedan lah yang sebenarnya pernah melanggar wewenangnya saat menangani kasus sarang burung walet. Apa yang menjadi happy endingnya? Dewan Pengawas tidak menemukan bukti bahwa Firly Bahuri dan pimpinan KPK melanggar posisinya untuk menyalahgunakan TWK. Novel Baswedan sebar tuding serius, mantan tersangka ini memang sulit. Saya menunggu Febri Diansyah jerit-jerit tak karuan lagi di Twitter, sambil sesekali posting makanan, juga posting soal Rektor UI yang mundur dari jabatan komisaris. Dia juga menangis jejeritan di Twitter. Akhirnya dia gagal membangun framing dari juru bicara KPK jadi juru bicara SJW dan ICW sekalian. Begitulah jerit-jerit. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.